Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal dan mohon untuk bisa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Lembaran Sirah. Baik, kita lanjutkan. Di edisi kali ini masih tentang agama-agama yang ada di bangsa Arab. Tentunya ini masih kira-kira episode ini dan juga episode satu lagi untuk agama-agama yang ada di bangsa Arab. Nah, ini adalah lanjutan dari episode yang kemarin, teman-teman. Kita lanjutkan. Oke, semangat. Kita awali dari perjudian. Nah, perjudian dan undian itu tidak berbeda jauh dengan hal yang ada di episode sebelumnya, teman-teman. Mereka membagi daging kurban yang telah disembelih berdasarkan undian tersebut. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar, ataupun ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang bakal terjadi di kemudian hari. Ia mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa yang akan datang. Di antara peramal ini ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberi suatu pengabaran. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antaranya mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang yang bertanya kepadanya. Orang semacam ini disebut paranormal atau orang pintar. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana dia kecurian, serta orang yang tersesat dan lain-lain. Selain peramal, ada ahli nujum, yaitu orang yang memperhatikan keadaan bintang dan planet. Lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan di dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi pada masa yang akan datang. Pembenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang. Sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan. Maka mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Di kalangan mereka juga ada tradisi tiaro, yakni pesimis terhadap sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu pergi ke arah kanan, mereka jadi berpergian ke tempat yang hendak dituju dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri tersebut berjalan ke kiri, mereka mengurungkan niatnya untuk bepergian dan menganggapnya sebagai tanda kesialan. Mereka juga meramal di tengah perjalanan bila bertemu burung atau hewan tertentu. Tidak berbeda jauh dengan hal tersebut adalah kebiasaan mereka menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan atau wanita. Mereka percaya bahwa bila ada orang mati terbunuh, jiwanya tidak tenteram bila dendamnya tidak dibalaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang pasir seraya berkata, "Berilah aku minum, berilah aku minum." Jika dendamnya sudah dibalaskan, maka ruhnya menjadi tentram. Nah, sekalipun masyarakat Arab sangat bodoh seperti itu, sisa-sisa agama Ibrahim tetap ada di kalangan mereka dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya.
seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf, haji, umroh, wukuf di Padang Arafah dan Musdalifah. Meskipun ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya. Di antara orang-orang Quraisy tetap ada yang mengatakan kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk tanah suci, penguasa Ka'bah dan penghuni Mekah. Tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami, maka tidak layak bagi kami keluar dari tanah suci ini ke tempat lain. Karena itu mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah dan tidak ifadah dari sana, tetapi ifadah dari Musdalifah. Nah, tentang hal ini Allah menurunkan ayat, ada di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 199, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Artinya, kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak, bertolak Arafah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hal-hal baru lainnya mereka berkata, tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta minyak samin ketika mereka sedang ihram. Mereka tidak boleh masuk Baitul Haram dengan mengenakan kain wol dan tidak boleh berteduh hingga ingin berteduh kecuali di rumah-rumah pemimpin selama mereka sedang ihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar tanah suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah suci ke tanah suci bila kedatangan mereka untuk haji dan umroh. Mereka juga menyuruh penduduk di luar tanah suci untuk tetap mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan tanah suci pada awal kedatangan mereka untuk melakukan tawaf awal. Jika tidak memiliki ciri pakaian sebagai penduduk luar tanah suci, mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, sedangkan untuk wanita harus melepaskan semua pakaiannya kecuali baju rumahnya yang longgar. Saat itu mereka berkata, hari ini tampak sebagian atau semuanya, apa yang tiada tampak, tiada diperkenankannya. Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini, yaitu di surat Al-A'raf ayat 31. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, itu teman-teman, surat Al-A'raf ayat 31. Pakaian yang dikenakan penduduk luar tanah suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal, dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi. Begitu pula orang yang bersangkutan. Hal baru lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selama dalam keadaan ihram. Mereka membuang lubang di bagian belakang rumah, dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya. Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik. Namun Al-Quran melarangnya. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 189, teman-teman. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Nah, semua ritual keagamaan tersebut adalah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala. Itu adalah keyakinan terhadap khayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab saat itu.
Sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sobiah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Oke teman-teman, sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman sehat selalu. Nanti edisi berikutnya kita akan lanjutkan tentang agama-agama yang saya sebutkan tadi teman-teman, yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobiah. Nanti kita akan lanjutkan dengan hal-hal itu. Oke teman-teman, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.